Video berikut ini saya akan mendemonstrasikan lab 6.2.7 yang berjudul membangun sebuah aplikasi web sederhana pada kontainer Docker. Video ini sebagai syarat kelulusan untuk pelatihan DevNet Associate, dan ini adalah saya, Rinanza Zulmi Al-Habri, dari PSDKU Polinema di Kota Kediri. Oke, langsung saja. Dimulai dengan membuka The Device VM, sudah terbuka. Kemudian membuat sebuah script bash sederhana dengan cara kita masuk ke cd labs /devnet source /sample app kemudian pada sampel directory sample app membuat user input.sh dengan menggunakan perintah touch. Lalu file user input.sh akan terbuat. Kita edit menggunakan nano karena ini masih baru, jadi kosongan isi scriptnya. Untuk membuat file bash, script bash diawali dengan tanda bakar seru /bin/bash. Kemudian tambahkan sebuah perintah bash sederhana seperti echo min n enter your name. Ini berarti mencetak tulisan enter your name. Kemudian read username ini inputan, dimana inputannya akan masuk ke variabel username, dan echo di baris ke selanjutnya itu akan mencetak sebuah tulisan your name is, di sini $username, di mana $username adalah variabel username itu sendiri. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian Y untuk nge-save, dan Enter untuk yes. Lalu untuk menjalankan script bash menggunakan perintah bash spasi nama file script bash-nya. Oke, selanjutnya kita ngelis secara lengkap file user input. Nah, di sini kita akan mengubah mode, ya, dimana bisa dieksekusi untuk semua user. chmod +x untuk file user input.
Oke, kita kalau dilihat lagi secara list lengkap, secara panjang ya, list panjang yang mohon maaf. Nah, di sini semua grup ada di sini, di mana dia tidak bisa, semua grup tidak bisa menjalankan ya, kecuali memang harus diubah menjadi ada X di sini, di mana artinya adalah execute. Kalau R itu read, kalau W itu write. Kemudian MV ini adalah bisa digunakan untuk pindah atau mengganti nama. Kalau di sini mengganti nama ya, karena .sh dihilangkan menjadi user input saja. Oke, jadi user input saja tanpa ada ekstensi. Nah, karena di sini sebenarnya adalah bash, file script bash, maka bisa untuk mengeksekusinya bisa menggunakan // Nah, / ini memang bisa dieksekusi apabila filenya bisa dieksekusi untuk semua grup. Oke, berhasil. Kemudian setelah membuat sebuah script base sederhana, kita akan membuat sebuah aplikasi web dengan menggunakan Docker container. Untuk itu, lakukan instalasi Flash dan membuka sebuah port device VM firewall. Caranya untuk instalasi Flash dengan menggunakan pip3 install Flash. Oke, sepertinya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tapi saya mengikuti alur dari modul, di mana dengan berikan perintah pip3 install Flash. Instalasi Flash ada di folder atau directory sampel app, dan di sini apakah outputnya seperti ini saya tidak tahu, tapi kita lanjut aja. Open the sample underscore app.py, membuka sample app.py, di mana lokasinya di sample app directory. Berarti di sini kita lihat apakah ada filenya. Oke, ada di sini sample underscore app.py. Kemudian di situ kita disuruh untuk ngedit isinya menggunakan nano atau vim. Oke, masih kosong. Lalu disuruh untuk import Flash dan import request. Karena Flash tadi sudah diinstal dan berupa library, jadi bisa di import library-nya. From Flash import Flash from Flash import request.
pada baris yang baru membuat sebuah instan dari flash, pewarisan dari flash atau objek flash dengan nama sampel. Sampel sama dengan ini ngimpor dari flash. Di situ double underscore name. Oke. Kemudian pada baris selanjutnya mengkonfigurasi flash dengan mengambil rute pada root directory, sehingga di sini nilainya adalah slash. Kemudian membuat sebuah metode, yaitu metode main, di mana isinya mengembalikan nilai dari request.remote_addr, dan backslash n ini artinya berganti baris. Add sample root dev main. Jangan lupa untuk ngasih tab, karena ini memang diperlukan, penting untuk bahasa Python. You are calling me from plus request. Ini nilai request.remote, dimana ngambil dari import request. Plus backslash n. Oke. Kemudian di baris selanjutnya mengkonfigurasi aplikasi untuk biar aplikasi berjalan secara lokal. Caranya if name sama dengan double_underscore main, jika true maka jangan lupa kasih tab sample.run dengan host sama dengan 0.0.0.0, port sama dengan 8080. Oke, jadi host 0.0.0.0 ini merupakan IP lokal dengan menggunakan port 8080, karena memang di sini menggunakan web, jadi menggunakan port 8080. Oke, saya rasa harusnya benar, tapi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Kita tetap lanjut. Save and run your sample web app. Oke, kita menyimpan dan mengeksekusi aplikasi web yang sudah dibuat tadi sampelnya. Kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Oke, untuk eksekusi program Python maka harus menggunakan perintah Python 3 kalau menggunakan Linux. Sample fp. Oke, isinya sama. Serving flash app, sample app, lazy loading, environment production, dan di sini ada warning. This is a development server. Do not use it in a production deployment. Debug mode off dan running on HTTP 000 port 8080. Press Ctrl+C to quit. Ctrl C untuk keluar. Oke. Sampai sini step 7 masih lancar. Kemudian verify the server is running. Jadi memverifikasi apakah server benar-benar berjalan, terutama server web. Nah, ada dua cara
menurut modul. Yang pertama, untuk melihatnya membuka Chrome, kemudian di URL-nya ketik 0.0.0.0.0.2 atau port 8080. Kalau nanti you are calling me from 127.0.0.1 itu berarti web browser, server webnya berjalan. Jadi, kita coba. Oke, if you receive an HTTP 400 byte request, check your sample underscore app.py. Nah, ini sama kendalanya ketika saya membuka di lab berikutnya dengan localhost 2.5050. Mungkin kita lihat ya, sampel app.py-nya. Jadi di sini suruh cek sampel app.py apakah sudah benar. Oke, add sample.root. Oke, dalam kurung root dev main -2 return you're calling me from plus request remote underscore addr plus /n. If oke, kemudian if double underscore name double underscore sama dengan double equal double underscore min double underscore. Oke, sampel dot run dalam kurung host sama dengan 0.0.0.48080. Sebenarnya sudah from flash import flash, from flash import request sample flash underscore double underscore name. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesalahan. Coba python 3 sample app.py. Saya akan buka. Oke, ternyata bukan nggak perlu di ini ya, jangan di quit dulu ya. Jadi mohon maaf, saya kesalahan tadi, harus quit dulu. Seharusnya memang biarkan servernya jalan baru diakses. You are calling me from 127.0.0.1. Oke, benar. Lanjut, kalau yang kedua dengan secara script, mungkin kita bisa quit, Ctrl C, curl http double slash 0.0.0.0 port 8080. Enggak, kalau seperti ini nggak mau. Atau mungkin harus di running dulu.
harusnya ya nggak bisa ya crew http. Ini di luar modul, saya cuman mencoba-coba aja. Ini memang harusnya nggak bisa. Nah, oke, nggak bisa. Ctrl C. Ini pun kalau di crew ya, untuk ngecek URL http //000.28080 fail connection refuse. Oke, saya nggak tahu untuk membuka firewall apakah di sini. Mungkin saya akan mencari firewall. Kata-kata firewall cuman ada di sini aja, jadi nggak tahu ini open port firewall 8080-nya seperti apa, atau oke lah, nggak masalah, lanjut aja. Nah, tadi yang di Chromium sudah keluar dan sudah benar. Lanjut verify. Oke, ini sudah. Step 9, stop the server. Oke, Ctrl C ya. Oh, begini maksudnya mungkin. Ini tetap di enter kemudian membuka CMD, maksud saya terminal lain. Oh alah, oke, girl. HTTP. Oke, ini open another terminal. Saya tidak tidak ngeh ya, dengan tidak membaca dengan teliti, mohon maaf. Oke, you are calling me from sekian. Oke, sip. Ini close. Kemudian ini kita quit. Kemudian 44, konfigurasi aplikasi web untuk menggunakan file website. Oke, di sampel app directory sudah disediakan index.html dan style.css, di mana index.html ada di directory templates. Kita lihat templates, ls template, apakah ada? Oke, ada ya. Nah, di sini kita suruh mencetak ya template /index.html, cat templates.index.html. Nah, di sini ditandai di modul bilang bahwa feel free, bebas untuk custom this directory dan file sesuka Anda. Bagaimanapun ya, pastikan Anda menyimpan request.remote_addr pada index.html. Ini harus tetap disimpan. Oke, di sini sudah ada. Kemudian mengupdate file Python di sample_app.py dan menambahkan from flash import render template. Render template method merupakan library pada Flash untuk mengedit fungsi return ya. Jadi dengan menggunakan render_template kita bisa mengembalikan nilai di mana menuju atau mereferensi ke index.html yang ada di directory templates. Oke, jadi kita nano
sampel app.py from flash import render template, dimana di sini tidak ke you are calling me from tampilan webnya, tapi menuju ke index.html. Oke, seperti ini harusnya benar. Kemudian dan semuanya benar, tetap sama. Oke, Ctrl X, yes, enter. Lalu di step ketiga di run sampel app.py menggunakan perintah Python 3. Oke, sorry. Sampel app. Oke, running. Kemudian verify your program is running, kita ngambil menuju ke web browser Chromium misal, kemudian enter nilai 0.0.0.0.2808080. Nah, ini masuk ke index.html. Nah, ini dipengaruhi CSS ya, dipengaruhi CSS dengan nilai you are calling me from 127.0.0.1 ini, karena tadi memang saya akan membuka terminal baru, melihat nano sampel app.py. cd labs devs sample apps ls. Oke, kita buka user input. Oh bukan, sorry, templates cat templates index. Nah, di sini you are calling me from request remote addr. Request remote addr itu ngambilnya nilai ini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian juga bisa memverify program yang berjalan menggunakan command URL. Kita bisa mengakses di sini curl http 0.0.0/8080. Oke, di sini sudah terisi request remote addr-nya, yaitu from 127.00.1 itu adalah localhost. Ini mungkin yang tadi di localhost titik 25050 di lab selanjutnya saya gagal karena memang saya belum mengerti tentang ini di lab sebelumnya, yaitu di lab 6.2.7. Oke, stop server. Kemudian part 5, buat script bash untuk membuat dan menjalankan Docker container. Oke, saya akan membaca biar tidak bingung. Sebuah aplikasi dapat dijalankan pada server dedicated secara fisik ke sebuah single tenant environment pada sebuah mesin virtual. Jadi dari server dedicated ke virtual mesin, seperti yang dibuat tadi menggunakan sampel _app. Nah, solusi untuk membuat
environment semacam itu menggunakan Docker. Pada part ini akan membuat sebuah script bash dan menambahkan perintah di mana melengkapi perintah-perintah di bawah ini. Yang perintah-perintah di bawah ini untuk membangun dan menjalankan sebuah Docker container. Create temporary directories to store the website files, copy the website directories and sample, build a Docker file, build the Docker container, start the container and verify it is running or not. Jadi membuat directory temporary, directory sementara untuk memasukkan file-file website, kemudian di copy ke sample_app.py dari sample_app.py ke temporary directory. Nah, kemudian membuat atau membangun sebuah Docker file, kemudian membangun Docker kontainernya, kemudian dijalankan. Oke, saya ngikut ke modul secara 100%. Oke. Tadi menggunakan Python, sekarang menggunakan Bash script. Bash script itu ada di sampel, sudah disediakan sampel strip app.sh. Kita membukanya dengan nano. Nano sampel app.sh. Nah, di sini karena termasuk Bash script dikasih zipeng. bin/bash. Dibuat direktori temdir, direktori sementara. Kemudian dibuat di temdir atau direktori sementara ada direktori template. Kemudian setelah membuat direktori subdirektori template di bawah temdir, pada temdir juga dibuat subdirektori berupa static. Oke. Kemudian di sini cp ini copy, sehingga artinya mengcopy file yang ada di sample_app.py ke temdir/. Pada baris selanjutnya tentunya cp atau copy masuk ke directory temporary, yaitu temdir/. Jangan lupa dikasih dub. Kemudian di copy template. Ini pemaksaan kopinya karena ada optional main R ya. Copy file-filenya dari template semua, ini pakai wildcard bintang, menuju ke temdir. Oke, sudah setengah jam, sorry. /templates masuk ke directory templates, kemudian copy semua dari static underscore bentar, ini css nya masuk ke temdir templates /dot, oh sorry temdir static. Oke, kemudian baris selanjutnya membuat Docker file. Membuat sebuah Docker file caranya echo from Python saya akan menjelaskan maksud dari ini biar saya juga mengerti. Dibutuhkan
jalannya Python pada kontainer Docker, sehingga perlu adanya ini perintah from pada file Docker untuk menginstal Python di kontainer. Di from Python temdir Docker file. Kemudian selanjutnya sample underscore app.py tadi scriptnya kan membutuhkan flash, sehingga perlu run pip dan install flash dan akan dijalankan pada docker file flashnya tadi. Run ya, run pip install flash temdir docker file. Kemudian mengcopy nilai yang ada di static dan template menuju ke home my app static, dimana itu semua ada di docker file temdir/docker file. Mungkin saya copy aja biar cepat. Tadi ada di Oke, di sini kita copy, lalu masuk ke sini, kita paste. Oke, ini biar cepat dan meminimalisir kesalahan. Oke, mohon maaf. Kemudian lanjut, echo melakukan expose untuk membuka port 8080 yang digunakan oleh web server, di mana virtualisasinya web server ada di docker file. Temdir docker file. Dan terakhir, melakukan cmd command untuk menjalankan sample underscore app.py di docker file. Echo cmd python 3 home my app sample underscore app.py double more than dan temdir/docker file. Oke, harusnya seperti ini, cmd python 3 spasi home my app sample underscore app.py. Oke, semoga benar. Nah, masih di sampel app.sh, sekarang waktunya untuk bikin docker container dengan cara cd temdir docker build mente ini mengizinkan untuk secara spesifik ya memilih nama dari kontainer dengan menggunakan titik. Jadi build mente namanya sample app spasi titik. Nah, kemudian di bawahnya lagi menjalankan kontainer dengan cara docker run.
kontainer dockeran. Ya, dockeran. Docker spasi run main t main d main p 8080 double strip name sample running sample app. Kemudian di sini dijelaskan bahwa main t itu spesifik ya, created sebuah kontainer yang bisa diakses. Kemudian main d ini mengindikasikan kontainer dapat berjalan pada background dan akan menyetak sebuah ID kontainer. Lalu main p ini untuk memilih port ya, dimana portnya adalah 8080. First port yang dipilih itu pakai 8080.2.8080 ya. Yang pertama 8080, yang kedua 8080 juga. Kemudian docker setelah itu di bawahnya docker ps main a untuk mencetak atau menampilkan docker kontainer yang sedang berjalan saat ini. Oke, harusnya seperti ini benar, tapi saya nggak ngerti apakah nanti benar atau tidak. Harusnya web application yang dari sample app.py berjalan secara base menggunakan secara script base ya, menggunakan virtualisasi Docker ya. Jadi seperti itu. Coba save, Ctrl X, yes. Oke, semoga benar. Kita coba. Oke, karena masih .sh bukan apa namanya, sudah diketahui ya format atau ekstensi base-nya, jadi menggunakan base /sample app sh. Oke, run. Oke, saya lihat dulu, saya cek. Dimulai dari sini, ini Diamond 64144 KB, oke, from Python, oke, 17. Ini kenapa tidak pooling? Karena memang tadi saya skip lab 6.2.7 langsung ke 636. Nah, karena di 636 melakukan running Docker, jadi sudah secara otomatis install. Nah, akhirnya ini. Dan yang penting itu adalah menjalankan command Python 3. Ada nggak? Ini ada di step 7.7 /home/my-app/sample_app.py running in. Oke, removing. Oke. Tapi di sini Docker error response from daemon conflict is already used by container. Nah, ini karena saya menjalankan 6.3.6 terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ini harus dikeluarkan, berarti PR-nya harus mengeluarkan ini. Caranya sebentar Pak, mungkin saya skip aja. Saya akan nyari untuk menetralkan kontainer dari Docker ya, biar bisa dipakai sama ini sample_app.py. Oke, tapi mungkin dicoba dulu aja mungkin ya, dicoba dulu.
kita lihat di ls temdir ya, ls ada temdir, oke, ada ls temdir. Di sini ada docker file, ada sample.appvy, static.templates. Oke, sebenarnya sudah semua masuk ke sini. Kemudian kita cat temdir docker file. Oke, sudah benar. Ini nanti kalau nggak jalan berarti karena docker error, karena dockernya sudah dipakai oleh /sample running. Nanti harus di ini dulu. Oke, sebenarnya sudah benar ya. Oke, sudah benar. Oke, kemudian output for docker ps main a ini disimpan dalam running.txt. Nanti kita buka docker ps main a. Ini adalah isinya, ini container id image, ini dimasukkan ke running.txt. Nanti akan keluar running.txt. Cat running.txt isinya apa? Seperti ini ya, dia nggak pakai 8080 yang punyanya apa namanya sample app ya, tapi pakai sample running. Ini punyanya lab yang berikutnya. Oke, mungkin saya ini dulu coba komen URL curl http, ini pakai localhost. Oh, bukan ding, 17.0.1. Oke, fail ya, karena ya itu. Oke, saya skip dulu untuk mengatasi ini. Sebentar. Oke, sudah berhasil untuk melakukan docker container pada sample app.py. Hal ini dikarenakan tadi ada /sample running, dimana caranya kalau konflik itu di stop dulu. Saya mungkin akan menjelaskan secara singkat. Oke, jadi ketika di docker ketika di bentar, saya dari mana ini tadi ya? Intinya adalah docker sudah berjalan dan yang menjalankan adalah kontainer lain, atau kontainernya sudah dipakai gitu aja. Nah, kita perlu, nah seperti ini, docker ps main a masih berjalan. Untuk itu perlu di stop dockernya dengan cara docker stop /sample running. Nah, dia stop excited, stop docker, baru docker setelah stop ya di remove. Jadi di remove dulu dengan cara docker rm spasi /sample running yang telah running tadi. Nah, untuk kemudian ketika docker ps main a keluar, sudah kosong semua proses dockernya, lalu saya run lagi sample /app.sh, dan akhirnya successfully built ya, successfully built, dan bisa diakses di 000.28080. Oke, mungkin kita coba
semoga benar. Jadi Leo sini kita awali lagi investigate the running Docker container. Kita akan melihat running container. Oke, kemudian cat dan dir docker file ya. Oh my god, dia aduh. Ini apa namanya, karena dimasukkan lagi jadinya double. Oh my god, saya lihat aja. Mungkin saya skip dulu ya untuk membersihkan ini supaya seperti ini. Saya skip dulu. Oke, isi docker file saya bersihkan, kemudian saya save. Semoga bisa. Cat empty docker file. Oke, from python run pip install flash dan lain sebagainya. Oke, saya buka docker ps main a, apakah masih running? Oke, masih running. Kemudian nah ini semua berhasil atau tidaknya ada di sini nih, command URL curl http 172.17.0.1.8. Oke, sudah bisa. Di sini sudah tercetak. Di sini sudah tercetak 172.17.0.1. Kemudian kita buka IP address ya untuk melihat interface salah satu loopback, apakah IP-nya 172.17.0.01. Oh, 172.0.0.1 itu adalah localhost. IP address, dan yang dilihat adalah LO, localhost. Localhost itu ada di atas di sini. Oke, ini ya. Kemudian docker nolnya, docker nol ini adalah virtualisasi web server yang memiliki seakan-akan memiliki interface sendiri. Di situ 172.17.01/16. Oke, seperti itu. Access and explore the running container dengan cara docker exec main it sample running /bin/bash. Jadi untuk mengakses kontainer yang berjalan, maka gunakan docker exec main it dan berikan nama yang sedang berjalan, kontainer yang sedang berjalan. Oke, docker exec main it sample running spasi /bin/bash. Oke, nah dia masuk ke kontainer 895.3a95, kalau punya saya 3d465 dan sebagainya. Nah, di sini sudah ada filenya ls seperti itu. Ini sudah masuk ke template, membuka ls, membuka subdirektori myapp dari direktori home, ls home myapp. Nah, di sini sudah ada sampel _app.py static sama template. Berarti memang sudah masuk semua di sini, dan kita exit untuk keluar dari kontainer. Oke, stop and remove
the Docker container. Oh, sebenarnya di sini sudah ada ya, stop, saya belum baca sampai saya nyari sendiri how to stop container Docker. Ternyata di sini sudah ada. Oke, Docker stop sample running. Oke, ketika sudah stop, maka ketika dilihat Docker ps-min-a, dia akan kosong. Karena ini masih 5 detik yang lalu masih keluar, nilainya kalau agak lama ya harusnya kosong nanti, seperti tadi. You can restart a stop container with the Docker start. Kita bisa memulai Docker lagi. Docker, saya clear dulu. Docker start sample running. Oke, kemudian kita bisa melihat Docker ps-min-a start lagi, statusnya up 9 detik yang lalu. Nah, kita bisa stop ya Docker dengan cara meremove secara mendelete filenya secara total. Aduh, sorry. Docker stop sample running, di stop dulu baru di remove dengan cara docker rm. Docker rm sample running. Oke, maka ketika kita lihat Docker ps-min-a, prosesnya hilang semua karena sudah tidak dipakai lagi. Baik, demikian untuk praktikum lab 6.2.7. Semoga sesuai dengan yang diharapkan oleh instruktur. Saya atas nama Rinan Zazumi Alhamri mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Terima kasih. Sekian.